doa supaya urusan kita dimudahkan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Yang lihat Viti itu insya Allah tahu ya. Jadi kalau kita nanti masuk ke Rodo atau ke Hijr Ismail itu kan berdesak-desakan kan guys. Nah selalu biasanya aku kalau masuk ke Rodo atau ke Hijr Ismail atau kemanapun ya, teman-teman, aku selalu mengucapkan Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan aku ya. Mudahkan aku nih masuk ke Rodo dan jangan persulit. Nah nanti ketika masuk Rodo, sebelah kanan itu ada makam Rasulullah, sebelah kiri ada kuburan Rasul, sebelah kanan ada mimbar Rasul. Antara kuburan dan mimbar itulah Raudho. Ya, bagaikan siap Mbak Umitia. Antara aku lihat ya Mbak Umitia ya. Nah, itu adalah bagian dari Raudho ya, antara kuburan dengan makam. Nah, Raudho nanti ketika teman-teman masuk, teman-teman ucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Abu Bakar, Assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Nah, kalau ada titipan salam dari orang di daerah, misalnya kan kalau teman-teman pergi umrah nih, Pak Ilman, Pak Ayah, Mbak Andana, Mbak Rosita sering ada tuh ya. Hei, sampaikan salamku kepada Rasulullah ya. Oh pelan-pelan Zah. Ya, siap pelan-pelan. Sampaikan salamku kepada Rasulullah ya. Sampaikan salamku kepada Abu Bakar ya. Sampaikan salamku kepada Rasulullah ya. Slow motion, pelan-pelan, ya kan? Nah, nanti teman-teman mengucapkannya itu pas masuk Raudho, teman-teman ngomongnya kayak gini. Assalamu alayka ya Rasulullah, min, sebutkan nama orang tadi, iya kan? Rasulullah min Nela Luki. Assalamu alayka ya Abu Bakar min Nela lagi. Assalamu alaikum ya Umar bin Khattab min. Nah, tapi yang minta doa tuh rame, yang titipkan salam tuh rame Ustazah. Ya udah gini aja. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar bin Khattab min muslimina wal muslimat. Nah gitu guys. Coba ya. Tapi slow motion tapi. Kan aku sami tua atau tuh dengan netizen ya kan. Amin. Coba catat min muslimina wal muslimat. Catat guys. Gitu caranya. Nah, bagi teman-teman yang mau masuk Rodo, aku ingatkan. Ini bukanlah Ustazah Nela, gitu pula ya. Yang mau masuk Rodo, aku ingatkan ya. Nah, ini dia min muslimina wal muslimat ya kan. Nah, aku sampaikan di Rodo itu cuma waktu 12 menit ya. 12 menit. Jadi saran aku teman-teman sholatnya minimal 2 rakaat aja atau maksimal 4 rakaat. Bisa sholat taubat, bisa sholat hajat. Langsung teman-teman berdiri ya guys. Berdiri lalu menghadap ke depan. Jangan ngadap ke makam, jangan ngadap ke makam. Berdiri ke depan. Baru berdoa. Doa ngadap kiblat, jangan menghadap ke makam, tak boleh ya. Doanya ngadap kiblat. Cus kayak gitu. Nah, jadi banyak orang dia itu boleh tapi kurang tepat sih ya. Dia di Raudho itu sholatnya sampai 8 rakaat. Pas mau doa udah diusir. Jadi ya, supaya gampang di Raudho itu 2 rakaat ya. Nanti atau 4 rakaat. So teman-teman berdiri, wah teman-teman doa. Wah gas doanya guys. Itu mustajab doa guys. Ya. Oke, sudahkah slow motionnya? Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, klik tombol loncengnya. Ya, karena tidak boleh lama-lama di Raudho, harus gantian sama yang lain ya. Di Raudho seperti itu ya. Oke, pahamkah teman-teman semuanya? Yuk kita balik ke asal ya. Gitu ya, teman-teman ya.
Sudah Zah, udah ngantuk. Gitu. Sama-sama Mbak Cahaya. Thank you ya Mbak Cahaya. Doa-doakan kami di sana Mbak Cahaya. Jadi intinya kalau bisa Mbak sholat taubat aja 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunat atasku lillahi ta'ala. Atau sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunat atasku karena Allah. Mbak langsung berdiri ngadep ke depan doa. Banyak-banyak doanya kalau bisa tulis dari rumah. Supaya apa? Supaya kita ngegas doa di sana ya. Semoga mabrur, titip salam buat keluarga kalau mereka berangkat umroh ya. Oke, halo Mbak Mimin, sampai paham. Thank you ya. Coba ulang lagi Zah doanya. Yang mana tuh? Yang mana, yang mana, yang mana? Doa yang mana teman-teman? Ustazah, siap ya Mbak Cahaya. Ya jadi gitu. Allah kalau Mbak kesulitan, Allahumma yassir wala tu'asir. Mabit di Musdalifah, Allahumma yassir wala tu'asir. Allahumma yassir. Wukuf di Padang Arafah bingung, Allahumma yassir. Semoga Allah mudahkan. Allahumma yassir. Ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, Mbak Tia, Mbak Samsinar, Mbak Zakira, amin ya. Amin, amin, amin ya teman-teman ya. Oke, Mbak Rosita, Assalamualaikum Mbak DNR Property. Ustazah, sedekah harta boleh sama siapa saja? Sedekah? Diulang lagi niat sholat hajat dan sholat taubat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya yakin nih siapapun yang gabung ini semuanya pengen masuk surga nih ya. Walaupun miring-miring PP-nya. Oke ya, sehat ya teman-teman. Coba yang Arabnya, usolli sunnatan hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatat apa lagi? Sholat sunat apa lagi ya? Pokoknya gitulah. Ya, 2 rakaat. Nah, gitu ya. Madunya mana nanti madunya ya teman-teman ya, nanti kita tanya jawab dulu, kita slow motion dulu. Set 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 ya kan. Oke, ternyata sama ya. Siap Mbak Aisyah. Zah. Oke. Zah masbuk sholat tertinggal 3 rakaat. Cara gantinya gimana? Oh, sholatnya 4 rakaat. Nah, sholatnya 4 rakaat. Kalau tertinggal 3 rakaat, nanti rakaat keempat ikut imam. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allah. Ikut aja imam Mbak Isti, ikut imam. Nanti imam tahiyat akhir, kita duduk tahiyat awal. Cus gitu ya. Nanti imamnya salam kanan, salam kiri, Mbak langsung tegak. Allahu Akbar. Mbak sambung lagi 3 rakaat. Nanti aku buat lagi lah video kalau terlambat sholat berjamaah. Aku buat lagi lah nanti ya. Udah lama waktu itu aku buat video tentang kalau terlambat sholat berjamaah itu waktu aku buatnya di Mesir. Waktu aku di Mesir habis nengok makam Fir'aun Ramses II ya kan. Langsung aku buat video waktu itu. Ya udah terlalu lama aku nggak buat. Ya nanti aku buat lagi ya guys. Ya kan waktu aku menyapa si Fir'aun tuh nggak dijawabnya sapaan aku. Ya kan gitu kali gayanya ya kan. Nggak tahu dia kalau yang nyapa dia itu host ya kan. Zah, ya Mbak Muhammad Sukri ya. Ustazah kalau kita tawaf baca doa apa? Teman-teman mau nih cara bertawaf? Itu ada di channel aku loh. Aku ada buat manasik umroh di channel aku lengkap guys. Kayak mana cara menunjukkannya cara bertawaf ya, baca doa tawaf ya. Agak sulit teman-teman, dia harus pakai gambar teman-teman. Nanti dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nanti dari makam Ibrahim sampai ke rukun Yamani doa banyak-banyak. Doa. Nanti dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad bacanya Rabbana atina fid dunya. Itu ada di YT aku guys, di channel aku. Teman-teman coba lihat ya. Manasik umroh Nela Luki. Jadi aku tuh sampai lihatkan di komputer. Aku duduk kayak gini, pokoknya cari aja manasik umroh Nela Luki terkece badai ya. Teman-teman lihatlah, yang mau umroh boleh lihat ya. Siap ya. Bu, iya Fir'aunnya sombong betul dia kan. Aku padahal nengok dia di museum ya kan, aku sapa. Ses, diam aja dia guys. Tapi ya udahlah, aku ikhlas lah. Oke ya, Ustazah. Iya Zah, tentang manasik bikin udah ada Mbak Umi Kembar. Untuk di Mekah ya, untuk di Madinah belum ya. Tentang tutorial masuk Raudhah belum. Hijr Ismail sudah.
Apa baiknya boleh Mbak ya. Jadi kalau pakaian orang tua kita pakai dia udah meninggal nggak apa-apa ya. Boleh nggak? Kenapa tawaf 7 kali? Wallahu alam bisawab ya. Saya tak tahu kau ditanya kenapa ya guys. Kita berprinsip dalam beramal sami'tu wa ata'tu. Kita dengar, kita taat ya. Oke ya. Ustazah kalau sholat asar masih di perjalanan apa boleh nggak bisa. Kalau teman-teman asar ke maghrib mana boleh jamak. Jadi kalau asar teman-teman sholat aja di mobil seperti biasa. Sholat di mobil sambil duduk ya. Oke ya sehat ya teman-teman ya. Oh manasik haji, ntar aku buat deh manasik haji juga. Oh ini penting sebenarnya. Iya Mbak Jida, jadi aku ke Mesir ngelihat makam Fir'aun ya yang mengaku dirinya Tuhan, dia dimumikan oleh masyarakat Mesir dan sekarang dia itu muminya ada, mayat aslinya itu ada di Museum Nasional Mesir. Nama asli Fir'aun itu Ramses II. Waktu dia meninggal aku tak tahu waktu itu karena aku belum lahir. Pas dia udah meninggal masih ada muminya, aku kunjungilah dia guys. Aku kunjungi baik-baik, aku sapa dia. Ses, dia santai aja, diam aja dia. Ya udahlah, kita ikhlas. Ya yang penting kita udah baik, mau dia kayak gimana kita ikhlas lillahi taala. Kan aku sapa dia, guys. Ses, bangun ses. Santai aja dia, guys. Gini aja dia, guys. Kayak gitulah. Nggak boleh ya, lain kali jangan kayak si Ramses itu. Nggak usah lah. Kayak gitu. Kita tuh kalau disapa orang ya nyaut lah. Ya kan, aku jauh-jauh dari Indonesia jenguk si Ramses ke sana, dia cuek aja dia. Tapi ya udahlah, aku ikhlas aja lah. Kayak mana lagi kan guys. Ilmu yang iya gitu ya. Oke, Ustazah ada tetangga bilang loh, iya ibunya meninggal kok dipakai pakaiannya, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Iya, iya itulah ya kan. Yang nggak kenal harusnya jawab walaupun Firaunnya nggak kenal sama aku kan. Aku kan datang baik-baik dari Indonesia terbang ke sana kan. Oke ya. Siap ya Mbak Bibi Vertigo. Kalau lagi sholat Ba'diyah kumandang azan gimana? Kalau teman-teman sholat sunat Ba'diyah harus azan dulu guys. Jadi azan dulu baru teman-teman Ba'diyah. Kok Ba'diyah dengar suara azan guys? Ba'diyah itu kan setelah sholat fardu guys. Gimana maksudnya? Iya kan? Oke, siap Mbak Mom Diva, aku kagum sama Ustazah nih. Siap Mbak, thank you ya Mbak Mom Diva ya. Oke, kasusnya pergi main keluar kota, balik hari, sampai di sana sholatnya jamak takdim itu boleh. Selagi 85 kilometer boleh Mbak, harus 85 kilometer. Ya, oke. Kalau dianya, terkejut Ustazah, iya kayak gitu ya. Waktunya mepet azan. Kalau sudah mepet sholat berikutnya jangan ba'diyah guys. Ya udah nggak ada waktunya. Fokus aja ke sholat wajibnya ya. Iya, oke. Ustazah, sholat qobliyah subuh boleh nggak diganti dengan sholat wajib dengan sesudah sholat wajib subuh? Nggak bisa ya. Nggak bisa ya teman-teman ya. Sholat qobliyah tuh ya tetap letaknya di atas teman-teman ya. Di sebelum sholat fardu. Setelah sholat fardu tidak bisa ya teman-teman ya. Ilmu pokok yang harus kita tahu dalam agama Islam apa? Tauhid, usul fik. Usul fik gak wajib lah. Usul fik biar kami aja. Tauhid, syariah, fikih. Tauhid, syariah, fikih. Yang mesti harus duduk tuh tauhid dulu. Baru syariah, baru fikih ya. Apakah ada nama lain selain Ramses II? Tidak. Fir'aun tuh ada 400 Mbak Mama. Jadi ada 400 Mbak Mama. Jadi di Mesir itu Fir'aun tuh nama raja-raja. Fir'aun tuh ada 400. Fir'aun itu raja. Dan yang mengaku dirinya Tuhan itu namanya Ramses II. Namanya Ramses II. Dialah yang tenggelam di lautan ketika mengelabui Nabi Musa. Namanya Ramses II. Ya. Mirip-mirip kayak profil gini lah orangnya kan. Jadi dia muminya ada ya, muminya masih ada hidup. Bukan hidup, maksudnya masih utuh sampai sekarang, asli ya di Mesir ya teman-teman ya. Kalau zakat fitrah orang yang gak mampu tapi dia tidak zakat, apakah dia gimana nggak mampu dia apa nih? Pak NN coba typingnya ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullah. Apakah qobliyah di rumah? Qobliyahnya di rumah baru jamaahnya di masjid, tentu boleh ya teman-teman ya, tentu boleh ya.
Sholat fajar dengan qobliyah itu juga dia ya teman-teman ya. Oke. Tenang. Oke. Tenang ikutnya sama kayak segini. Gimana Mbak Jayan, siap ya. Aku baru tahu Firaun ada 400. Oh iya benar. Jadi Firaun itu bukan nama orang Mbak Uti. Teman-teman coba scroll deh ke bawah. Di TikTok aku ada, aku jalan ke piramida menjelaskan tentang Firaun ya, ke ke apa namanya, ke Ashabul Kahfi, gua Kahfi ya, ke Gunung Sinai, ke Bukit Tursina. Kemudian itu tuh banyak ilmunya teman-teman ya. Jadi Firaun tuh jumlahnya ada 400 ya. Di piramida, kalau di piramid itu Firaun juga, tapi bukan Firaun Musa. Yang Firaun Musa itu muminya ada di Museum Nasional Mesir ya. Nah, itu banyak sekali ya terkait dengan itu semua ya. Ya, udah dilihat ya, Masya Allah. Judulnya itu waktu aku membawa jamaah ke Mesir, Israel, Palestina, membawa jemaah ke Jordan ya, coba di scroll ke bawah itu lengkap sekali ilmunya ya. Aku langsung on stage ngambil videonya ya, waktu aku naik ke Bukit Sinai juga ada ya, naik unta ke Ashabul Kahfi, ke ke Bakawi, pohon tempat Rasulullah SAW ketika berdagang ya di negeri Syam ya. Apa boleh waktu buang air kecil bersihkan pakai tisu basah? Is okay, pakai daun, batu, tisu basah, air is okay. Ya, bisa bersuci dengan itu. Ya Mbak Andana, siap ya, tapi jauh dia ke bawah Mbak Andana ya, napak tilas. Ya, aku ke apa namanya, ke Laut Mati ya, di Jordan juga, Jordania. Zah, boleh beras zakat fitrah diberikan setelah 2 minggu lebaran? Nggak bisa besti ya. Jadi zakat fitrah itu maksimal di hari maghrib setelah khatib turun. Hari kedua lebaran sudah haram ya. Ya, gitu ya. Ikut tur ke Palestina berapa? Aku lupa. Waktu itu aku pembimbing, ya. Rencananya Maret kemarin aku harusnya membimbing lagi, teman-teman ya. Tapi aku banyak kerjaan sehingga aku nggak bisa bimbing jemaah untuk pergi ke sana ya, teman-teman, termasuk ke Aqsa ya. Oke. Iya, Firaun tenggelam, siapa yang angkat? Adalah petinggi pada masa itu, diawetkan oleh orang Mesir. Orang Mesir itu ahli mengawetkan, teman-teman. Dia bisa mengawetkan semuanya dan ilmunya itu mau dicuri oleh orang Eropa dan dia tak kasih ilmunya. Makanya di Mesir itu banyak museum ya. Coba dilihat video-video aku. Ada juga di channel aku ya, teman-teman ya. Bolehkah sholat syuruk di rumah? Tidak dapat pahala haji umroh. Kalau mau dapat haji umroh di masjid ya, sama dengan iktikaf. Kasih aku senyum dulu guys. Ya, teman. Waktu itu aku lagi ke Aqsa, itu lagi perang guys. Aku ke Aqsa, tapi antara Masjidil Aqsa dengan Gaza itu jauh 80 kilo. Ya, bomnya kedengeran juga sih, cuma masih aman lah ya kan. Oke, thank you ya guys. Oke, mantap senyumannya. Yuk kita pulang yuk. Pulang. Halo Mbak Titi, Mbak Faira. Oh, sholat witir boleh 1 rakaat? Boleh, nggak ada masalah ya kan. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ya, waktu itu aku ke Aqsa lagi situasi perang banget. Aku nggak bilang ke netizen, nyampe di sana baru aku bilang. Kalau aku bilang semua pada khawatir ya kan. Oke ya. Siap Mbak Rahasia, Mbak Bes, ya siap. Kalau tidak hafal doa kunut gimana? Doa kunut itu disunnahkan oleh Imam Syafi'i, tapi Imam Hanafi tidak terlalu mensunnahkan. So, nggak pakai kunut nggak apa-apa. Yang penting sholat subuh. Oke? Halo ya. Oke, sholat awabin itu dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Ya, dari maghrib menjelang isya. Bolehkah saat wudhu cincin gak dilepas? Silahkan, yang penting jangan terlalu ketat ya. Cincin jangan terlalu ketat, dia harus ada longgar-longgarnya ya, karena nanti takutnya airnya gak masuk. Oke? Halo Mbak Hayun, yang baru mampir klik dulu foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Iktikaf Ramadan di masjid boleh tidur. Silahkan Mbak, tidur nanti ambil wudhu lagi ya. Kalau tidur itu membatalkan wudhu ya. Oke, di masjid lingkungan saya beras baru mau dibagikan, nggak bisa guys. Zakat fitrah udah selesai dia. Harusnya dibagikan paling lama ya di
malam takbiran atau pagi ya. Jadi kalau rakyat Mesir biasa mati diawetkan juga dulu ya. Jadi kalau kita masuk ke museum Mesir itu ada banyak Firaun guys, ada sekitar ratusan Firaun yang aku lihat dan satu pun tidak ada yang menyapa aku guys. Jadi ratusan Firaun dan keluarga-keluarga istri-istri Firaun. Aku tengok bentuknya sama semuanya. Nah, aku berusaha untuk ramah, mereka tak mau ramah. Padahal kan yang lalu biarlah berlalu. Dulu jadi Firaun ya sudahlah, dululah Firaun ya kan. Nah, tapi nggak bertaubat dia guys ya. Tapi kayak gimana ya? Jemaahku lucu lagi guys. Pergi kita ke Mesir, ke makam Imam Syafi'i, kita berdoa. Pergi ke makam muridnya Imam Syafi'i, kita berdoa. Pas pergi ke makam Fir'aun, dia diem guys. Diem jemaahnya guys. Bu, ngapain? Tapi doa aja. Ini Fir'aun bu. Oh iya saja. Fir'aun gak doa saja. Ibu tahu nggak siapa itu Fir'aun? Oh, jadi nggak doa Zah? Enggak. Jadi di piramida, dia ngomong pas masuk mobil. Zah, kita nggak doa. Itu makam Fir'aun bu. Oh iya saja, semua tempat suruhnya berdoa, termasuk mendoakan Firaun. Firaun masih ada, sekarang sudah tidak ada ya. Ya, jadi jangan terlalu rajin pula teman-teman berdoa ya kan. Makam Syafi'i berdoa. Ya, makam Hasan Husain bin Ali bin Abi Thalib, kita pergi ke makam Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah. Ya, oke, siap ya teman-teman ya. Nah, Mbak R, Mbak ini, Mbak Jida. Kalau lagi sahur pas azan aku minum, jangan, nggak boleh teman-teman, ya kan? Nggak boleh. Ya, jadi kalau lagi azan teman-teman jangan minum, udah nggak bisa, ya kan? Oke, ya. Oke, Firaun tidak bisa ngambil video, tidak bisa diambil videonya, ya teman-teman, tak boleh ya. Kita masuknya harus tenang ya ke museumnya itu, ya. Semoga ini time kita bisa bareng-bareng pergi ke Mesir ya teman-teman ya, ke Jordan ya, ke Jordan tuh luar biasa juga ya. Oke, Ustazah tak jualan, jualan Mbak. Ini masih cuap-cuap aja nih Mbak. Ini yang oke. Ustazah, iya, apakah zaman now oke, jualan Ustazah nggak jual? Ada penerus Fir'aun. Wallahu a'lam bisawab ya. Innallah ahkamul hakimin. Allah yang menghakimi ya seseorang ya, bukan kita ya. Nanti aku sebut pula namanya, na'udzubillah min zalik ya, tidak ada ya. Allah yang hakimi, bukan kita ya. Kadang-kadang berapa orang yang seharusnya memandikan mayat? 4 boleh, 6 boleh. Semir rambut hitam tidak boleh. Ya haram ya. Siap, maduku udah sampai, manjur batukku kabur. Wah, menjerit-jerit dia, Masya Allah ya, qadarullah. Semoga bermanfaat ya madunya teman-teman ya. Iya, siap Mbak Ella. Oke, neti-neti Ustazah lucu-lucu. Iya nih lah nih bentuknya nih, profil picture-nya miring-miring semuanya. Aku tunggu saat lurus, enggak jadi-jadi. Tengok tuh miring semuanya. Oke, halo Mbak Indra, Assalamualaikum warahmatullahi. Halo Mbak Mai, iya Mbak Arfa, sehat-sehat ya teman-teman. Bagaimana hukum anak yang baru lahir? Waduh, mana lah dia tadi? Kita azankan tapi tidak ngambil wudhu, tidak perlu ya. Sunnah wudhu tidak wajib wudhu ya teman-teman ya. Siap Mbak Una, aku pula yang kena. Ya, jadi gitu ya. Aku nggak ada travel umrah Mbak Vega, aku cuma diminta oleh travel untuk membimbing. Sebenarnya Ramadan ini pun aku membimbing umroh dari awal sampai Syawal kemarin ya, tapi aku sedang banyak penelitian, sedang banyak kerjaan di kantor sehingga aku belum bisa lagi berangkat teman-teman ya. Parfumku udah sampai, thank you Mbak Zahida ya. Saya sering was-was saat istinja dari keputihan karena kayak masih ada licin-licin, nggak boleh. Was-was itu dari setan ya. Jadi kalau Mbak udah cebok, sep kayak gitu kan bunyinya, udah Mbak nggak usah pikirin, letakkan sholat, udah nggak usah dipikir. Jangan dipikir keluar lagi nggak ya, keluar lagi nggak ya, keluar lagi nggak ya, nggak boleh, itu was-was. Sama dengan kentut ya. Ini kentut nggak ya, kentut nggak ya, kentut, nggak usah dipikirin kentut tuh, kentut pun belum tentu mikirin kita guys. Jadi kentut nggak ya, kentut nggak ya, kalau nggak kentut berarti nggak usah teman-teman pikirin dia. Iya kan? Nah, jadi mau keluar lagi nggak ya, keluar, nggak usah guys, itu was-was dari setan ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya, nggak boleh ya. Jadi jangan dipikirin kali kentut itu, dia pun belum tentu mikirin kita. Oke, oke. Za, gimana cara berdoa untuk ibu angkat kita sehabis sholat? Doa aja, ya Allah, saya berdoa. Masih hidup nggak? Kalau dia udah meninggal, ya
lapangkan kuburannya, ringankan sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Oke, gitu ya. Halo Mbak Yulma, Mbak Titi, Mbak Uti, gimana kabarnya teman-teman semua? Ini ngetik nggak selesai-selesai. Ustazah sedekah subuh dikasih ke keluarga yang meninggal. Hah, keluarga yang meninggal. Oh, ke keluarganya orang yang meninggal, bukan ke orang meninggal. Silahkan, gak ada masalah. Sedekah subuh boleh kepada siapapun, teman-teman. Gak ada masalah. Saya ulang ya, apa itu sedekah? Sedekah itu adalah kita berikan sesuatu kepada orang dengan niat karena Allah, kemudian tanpa melanggar syariat. Ya, misalnya nih aku ngasih uang ke anak yatim, tapi dari hasil mencuri, bukan sedekah namanya, karena melanggar syariat, ya kan? Iya Mbak Ruli, gitu kan. Jadi, atau misalnya aku membangun masjid, tapi dari korupsi, nah itu melanggar syariat, itu nggak bisa, ya. Oke, puasa Yaumul Bid 2 hari boleh Mbak Mais. Oke, sehari, 2 hari, 3 hari boleh teman-teman. Masih punya utang tapi mau sedekah nggak ada masalah ya. Kalau hutangnya belum jatuh tempo, sedekah dulu boleh. Tapi kalau jatuh temponya hari ini, sedekahnya utangnya hari ini utang duluan. Yang nggak boleh itu adalah utang nggak dibayar-bayar, sedekah semangat. Yang paling parah, hutang nggak dibayar-bayar, kurbannya semangat. Padahal jatuh tempo hutangnya udah lama. Kurbannya semangat luar biasa. Diajaknya pula berfoto si kerbau itu. Bau, bau, sini bau, foto selfie bau, foto top, posting ke TikTok. Shock. Datang orang yang dihutangi. Oh, kurban kok bisa ya bayar utang kok tak bayar. Dah, terjadi fitnah ya. Oke ya, nanti kalau kurban jangan sering-sering foto lah sama kerbau itu. Nanti terlalu dekat pula, mirip pula nanti kan. Jadi ya kayak gitulah teman-teman ya. Berdoa sajalah semoga hewan kurban tuh amal kita menyelamatkan kita ya. Oke, Zah, aku lupa tadi belum sholat witir. Boleh nggak witir sekarang? Jam berapa? Udah boleh. Boleh, Mbak. Habis Isya sampai adzan subuh, Mbak. Oke. Ya, sehat ya teman-teman ya, semuanya ya. Zah, oh nggak bisa, Mbak. Zakat mal bisakah untuk pembangunan masjid? Nggak bisa, Mbak Diana. Zakat itu hanya boleh ke manusia, Mbak. Ke manusia, Mbak. Ke manusia. Fakir itu manusia, miskin manusia, ya. Kemudian mu'alaf manusia. Untuk pembangunan masjid itu namanya wakaf, ya. Infak. 9 tahun boleh, silahkan akikahkan aja, ya. Oke. Nggak apa-apa, uang sedekah subuh diganti beli beras kasih ke orang nggak ada masalah ya. Turun temurun Mbak Nica, kan Firaun itu kerajaan. Mbak Nica, jadi Firaun 1, 2, makanya ada Ramses 1, 2, 3, dia turun temurun ya kalau Firaun itu ya. Oke, ini ada yang penasaran sama Firaun, Masya Allah ya. Zah, telinga saya kemasukan semut terus saya korek pakai cotton bud, nggak batal insya Allah. Nggak batal kan nggak ada sesuatu yang masuk kayak air ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Uang sedekah subuh boleh dikasih sama anak, nggak ada masalah. Lutut saya sakit kalau sujud lama, jadi saya sholat fardunya sujud di bawah, tapi nggak ada masalah. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, ya. Kemudian kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'amustalkian, ya. Kalau nggak bisa miring ke kanan. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa maka telentang ya. Pesan khusus, nah ini teman-teman jangan khawatir, ini nih iseng aja dia guys, itu nggak dari TikTok ya guys. Nah ini kalau beliau ini masuk ke akun host temanku yang lain, ini dimarahin nih sama hostnya, untung masuknya ke akun aku, ya kan. Nah ya jadi kalau orang yang panik nih langsung dimatiinnya nih guys, cus. Iya kan, janganlah kayak gitu, baik-baik lah, pesan khusus lagi ngapain sekarang di sana, baik-baik lah ya. Oke. Oke, Ustazah kalau lagi puasa tetes mata ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak teman-teman ya. Sholat duha jam 6 ada matahari tapi udah mau jalan kerja, Zah gimana? Tergantung di tempat teman-teman apakah dia apakah udah masuk waktu atau tidak ya teman-teman ya. Apakah udah masuk waktu atau tidak ya. Aku nggak tahu jadwal sholat duha di berbagai wilayah ya. Ini benar apa enggak Mbak, ini orang iseng aja.
Kalau TikTok nggak kayak gitu ngasih warningnya, dia langsung ke sistem ya. Za, kalau saya mau tanya tentang warisan, oke, tentang warisan itu dia nggak bisa disampaikan secara detail karena lain jumlah orangnya, lain nanti ukurannya ya. Oke ya teman-teman ya. Oke, ini nggak ada warning barusan, enggak teman-teman, itu nggak ada. Ya itu cuma orang iseng. Za, sholat tahajud, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Sholat tahajud itu minimal 2 rakaat. Sholat witir minimal 1 rakaat ya. Sholat tahajud minimal 2 rakaat. Sholat witir minimal 1 rakaat. Oke, iya sehat ya teman-teman ya. Zah, ngirim Al-Fatihah kepada almarhum kedua orang tua boleh setiap saat. Oh bagus teman-teman. Misalnya 5 kali setiap habis sholat ya. Oke ya. Sifat bukan dasar hadis badal umroh itu mbak, tapi af'al perbuatan Rasulullah SAW. Sedekah subuh dibelikan gelang untuk ibu boleh. Teman-teman, coba ya, sedekah subuh itu bentuknya apapun terserah. Yang penting menyenangkan hati orang. Belikan gelang untuk ibu boleh, belikan Quran untuk ibu boleh, nggak ada masalah. Kalau sedekah, ya. Oke, emang kalau habis sholat id udah nggak boleh duha lagi ya? Boleh, nggak ada masalah. Oke, sampai umur berapa anak dianjurkan akikah? Sampai usia belit berakal, ya. Pakai khususon. Untuk apa nih? Untuk apa nih? Untuk apa nih? Sholat witir boleh 1 rakaat? Boleh mbak. 1 rakaat minimal ya. 1 rakaat minimal ya mbak. Oke, badal haji itu apa? Badal haji itu kita mau menghajikan orang yang telah meninggal dunia mbak Vega. Ya. Anak cewek boleh nggak memandikan ayah yang sudah meninggal? Nggak bisa. Harus sejenis. Ibu mandikan anak dibandingkan anak perempuan, ayah dibandingkan anak laki-laki. Ya, sejenis ya teman-teman ya. Yang udah terlanjur beda jenis, yang lalu biar berlalu ya. Doa untuk anak biar lembut hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Dia anak nih kan banyak, jadi pakai hum guys. Coba bantu catat guys. Ya, Mbak Ruli coba tengok tuh. Kita doakan pesan khusus. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pandai ya. Ya ini baru netizen. Kita doakan pesan khusus. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Iyo juga ya. Nah ya ini doa supaya anak lembut hatinya ya guys. Oke ya. Oke, Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, ya Allah, lunakkan untukku hati mereka. Di puasa diawali Jumat boleh, tapi tambah Minggu Sabtu. Diawali Sabtu boleh, tapi tambah Minggu. Siap Kak Cassandra? Ya, sehat ya teman-teman ya. Iya, Pak Ilman. Tadi aku kajian sore ya, teman-teman ya. Gimana cara istiqomah dalam berhijrah? Aku udah sampaikan. 1, pastikan kita lakukan istighfar banyak-banyak, sholat taubat. 2, tinggalkan kemaksiatan. Yang 3, ganti lingkungan menjadi online dan offline, jadi lingkungan yang baik ya. Mulai follow akun-akun yang dakwah yang sifatnya agamis mengantarkan kepada ibadah, unfollow akun-akun yang menghantarkan kepada tidak ibadah, temannya difilter baru memperbanyak kebaikan. Ingat apa yang teman-teman lihat, dengar, rasakan di handphone itu berpengaruh ke dalam hati dan menjadi sikap. Jadi mulai sekarang teman-teman usahakan follow, lihat akun-akun yang bermanfaat ya teman-teman ya. Karena itu lingkungan kita yang jelas. Berarti memutuskan hubungan silaturahmi. La ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam kemaksiatan ya. Jadi tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Jadi lebih baik tetap pergi saja. Ustazah, kalau puasa sunnah, apakah harus mandi wajib dulu? Tidak, kecuali mbak dalam keadaan junub atau dalam keadaan nifas. Zah, jika panitia kurban ada saudara yang minta daging kurban, padahal dia orang mampu, harus panitia kurban memberikan, thank you Mbak Nyi, Mbak Humairah, panitia kurban harus memberikan makanan atau hewan kurban itu kepada orang-orang yang secara merata.
ya, tidak boleh dipesan belakangan ya, atau tidak boleh dilebihkan kuponnya untuk saudara tertentu ya. Oke, Ustazah gimana caranya ngasih tahu mertua yang suka gosip? Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau ada orang suka bergosip, teman-teman ingatkan tanpa menyakiti. Kalau aku mah gampang aja guys. Wis enak betul kalau udah gosip ya. Terus mereka ketawa dan akhirnya diem. Gitu ya guys. Jadi pakai bahasa teman-teman aja. Nggak usah pakai bahasa-bahasa ustazah ya. Mama, Rasul pernah bersabda, kalamuka li akhaka ma la tuhibbuna al-falu ghibah falakal nar. Siapa yang menjelek-jelekkan orang lain maka itu ghibah. Untuk mama tuh neraka. Muka mama tuh bukan neraka. Itu yang nggak boleh ya guys. Nanti dia tersinggung pula ya kan. Oke. Neng Ustazah, kalau anak mantu lebaran nggak silaturahmi dengan adat kue rumbunda, hukumnya gimana dosa? Dengan adat kue rumbunda maksudnya gimana Mbak? Halo Mbak Tumini Zah, batas waktu tahajud adalah adzan subuh ya. Batas waktu tahajud adalah adzan subuh. Yang penting teman-teman boleh sebelum adzan subuh masih bisa. Kalau subuhnya jam 5, lalu teman-teman tahajudnya setengah 5, itu masih bisa ya. Adakah zikir di bulan Sya'ban? Ada kan? Zikir Sya'ban apa guys? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami ya. Itu di bulan Sya'ban ya. Siap, Mbak Raisya, Mbak Farida, Mbak ini ya. Mbak Indah, saya gemes sama Ustazah. Ada yang gemes sama bom guys. Kok sama bom sama aku guys. Zah. Oke, siap ya teman-teman ya. Bagaimana cara mengembalikan bayar barang yang pernah diambil sedangkan orang tersebut tidak tahu di mana keberadaannya? Ya udah, ganti dengan sedekah. Kalau orang itu sudah tidak tahu keadaannya, maka siap Pak Yanto Husni, ganti dengan sedekah ya teman-teman ya. Kita pernah nyuri, ganti dengan sedekah ya. Setelah asar tapi maghrib gimana maksudnya? Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ganti dengan sedekah ya. Oke, paham ya? Zah, ada dalil tidak ada sholat setelah asar jelang maghrib? Nggak boleh. Asar jelang maghrib nggak boleh, karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Habis asar menjelang maghrib itu cahaya merah ada di langit, sehingga itu adalah jadwal ibadahnya orang Majusi. Kita nggak boleh ibadah di waktu itu. Nah, ada sholat sunnah qobliyah maghrib. Nah, qobliyah maghrib itu saat kita lihat matahari sudah gelap dan tidak ada lagi cahaya merah ada di langit. Tapi status hukumnya adalah sunnah biasa, tidak sunnah muakkad ya. Bagaimana cara menggantung apa nih? Oke, sehat ya. Batas niat sedekah subuh sampai habis waktu subuh ya. Jadi sedekah subuh itu adalah dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. 2000 masukkan ke celengan, nanti sedekahkan setiap Jumat. Atau teman-teman ke masjid ya, teman-teman sedekah 2000 dan sambil teman-teman berdoa, ya Allah ya kan, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan makku, ringanlah sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, lapangkanlah kuburannya, dan seterusnya. Zah, belajar tahajud sambil dengerin bacaan di HP, di YT, sah enggak? Bagusnya kalau tahajud, teman-teman sholat. Mbak Yuni cuy, sholat tahajud itu Mbak, sama kayak sholat subuh Mbak. Yang penting Al-Fatihah Mbak baca, itu aja. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dia sama kayak sholat subuh aja kok Mbak ya. Jadi silahkan aja tahajud ya Mbak. Nggak perlu pusing kalau sholat tahajud, yang penting dia 2 rakaat minimal ya. Siap Mbak Melza. Kame itu nama tangga hambu tuh Mbak. Ustazah, gimana kalau punya suami nggak sholat? Ingatkan dan doakan ya. Kemudian yang paling penting, ingatkan tanpa menyakitinya ya. Mengingatkan orang nggak boleh dengan nyakitin. Yang kedua, doakan dia. Kemudian yang ketiga adalah yang harus kita lakukan ketika ada suami dan anak yang tidak sholat adalah wala taqanatu mir rahmatillah. Kita nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah ya, karena kalau kita putus asa itu orang-orang non muslim. So teman-teman silahkan aja
ingatkan dan doakan. Nanti suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Oke, siap Mbak Ane? Iya Mbak, sholat tahajud itu kayak sholat subuh aja. Baiknya kurban dulu atau akikah dulu? Nggak ada masalah. Kurban dan akikah itu dua hal yang berbeda. Kurban dulu boleh, akikah juga boleh. Yang tidak boleh itu adalah memasang dua niat dalam satu amal. Sengaja aku berkurban plus akikah. Ah, itu yang nggak boleh. Sementara kambingnya cuma satu. Itu namanya mau hemat ya. Oke. Siap Pak Saifuddin. Assalamualaikum Mbak Tuti. Saya dulu melawan sama orang tua waktu lagi kecil. Orang tua masih hidup nggak? Kalau orang tuanya sudah meninggal, silahkan bakti kepada orang tua meninggal saat dia sudah meninggal. Satu, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kita baca Quran dan kita doa. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Atau kirimkan Al-Fatihah buat dia, atau kirimkan Yasin buat dia, ya. Kemudian atau kirimkan Yasin buat dia, atau sedekah atas nama dia, atau wakaf atas nama dia, atau ziarah ke makamnya. Wih, banyak guys kita yang bisa kita lakukan kalau orang tua kita meninggal. Makanya teman-teman banyak belajar ya. Klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Aku sudah buat 1.500 video untuk teman-teman semua di kanal aku. Teman-teman bisa nikmati video-video itu untuk belajar ya. Kalau sudah tua boleh akikah nggak Ustazah? Saran aku berkurban saja ke teman-teman ya. Karena akikah itu adalah tugas orang tua kita ya. Dia adalah tugas orang tua. Bagaimana doa biar anak cepat dapat jodoh? Ada Mbak Doni, Mbak Tini nggak di sini? Tolong dicatat, bantu doa supaya dapat jodoh. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Nah, ini doanya guys. Oke, itu ya. Ustazah, apakah lebih dari 10 hari mens wajib sholat? 15 hari Mbak. Menurut Imam Syafi'i 15 hari ya. Jadi kalau udah lebih dari 15 hari, Mbak boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Ya. Oke. Kenapa niatnya selalu sengaja aku nggak diajarin pakai usolli? Bagus. Jadi kenapa aku selalu menyampaikan di kanal aku tentang niat? Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Biar mudah Mbak Umu dan bisa mereka amalkan dengan baik. Karena kita kalau berdakwah itu mesti tahu tentang siapa mustami'nya, siapa pendengarnya. Nah, dari algoritma dan dari pertanyaan yang masuk ke aku menilai untuk saat ini teman-teman kita ini nggak bisa dijejalin dengan doa bahasa Arab. Nanti nggak jadi mereka kerjakan. Jadi aku masih memilih menggunakan bahasa Indonesia karena hukumnya sah juga kok. Kalau aku bilang Ustazah niat sholat duha apa? Usolli sunnatad duha raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nanti nggak jadi Mbak mereka kerjain. Ya, jadi khatibun nas biqadri ukulihim. Kita ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuannya. Yang aku nilai saat ini aku hanya menggunakan bahasa Indonesia supaya terkerjakan dengan baik. Nah, ya, aku mau aja nih pakai bahasa Arab, tapi ujung-ujungnya enggak jadilah gitu nanti kan, soalnya nggak terkerjakan. Yang penting dari salam sampai tahiyat pakai bahasa Indonesia, ya, gitu ya, teman-teman ya. Itu tujuannya. Jadi kalau berdakwah itu kita harus lihat mustami'nya atau audiensnya atau pendengarnya, ya, gitu ya. Ya, sholat pakai bahasa Indonesia niatnya boleh Pak. Tapi kalau dari takbir sampai salam pakai bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Doa-doa yang aku sampaikan di VT aku pun hanya yang pendek-pendek saja dulu. Daripada kabur, repot juga ini. Ya kan? Nah, kabur nanti malah nggak mau belajar lagi. Repot kita ya kan. Kurban kambing siap. Thank you ya teman-teman ya.
Iya, Ustazah boleh nggak zakat fitrahku tidak dikasih ibu, tak kasih ibu sama mertua? Kalau ibu nggak dianjurkan ya Mbak, kalau mertua masih dibolehkan selagi dia fakir miskin. Siap Mbak Kaliscut, ya puasa nyanyi. Kurban buat almarhum Disa. Suatu ketika seorang sahabat menangis dan ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Maka seorang sahabat itu berkata, Kalaulah iya Pak Firman, kalaulah mak bapakku hidup dia pasti pengen berkurban. Lalu kemudian Rasulullah berkata, kau ambil uangmu, kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Jadi boleh berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Doa cepat dapat jodoh tadi udah ada di videonya. Coba teman-teman searching aja di TikTok aku, doa dapat jodoh Ustazah Nela Luki. Ya, itu akan muncul videonya. Video aku sudah 1.500 aku buat. Teman-teman coba searching aja, yang penting ada nama aku. Misalnya teman-teman pengen mencari tentang cara wudhu Nela Luki gitu kan. Cara wudhu Nela Luki ya. Teman-teman searching aja itu. Sama saja dengan Ya, teman-teman searching aja di sini, di ujung sini misalnya ya. Ayah cara wudhu Nela Luki ya. Cari aja nama aku yang keren nih guys. Langsung ketemu tuh wudhu semua tuh. Wudhu ya. Nah gitulah ya. Ustazah, kalau kambing kurban tanduk kupingnya kecil emang nggak boleh? Boleh teman-teman, nggak ada masalah. Oke, kurban atas nama suami yang sudah meninggal boleh ya. Nah, oke ya, sehat ya teman-teman ya. Oleh Pak Putra Bungsu Mbak Jurizia, Mbak Juriah. Oke, kalau menstruasi amalan apa yang dilakukan? Yang tidak boleh itu saat menstruasi hanya sholat, puasa, berhubungan badan, tawaf. Ya, kalau baca Quran masih ada yang membolehkan kalau yang ada terjemahan. Kalau baca Quran masih ada yang membolehkan untuk di handphone. Boleh sholawat, boleh zikir, boleh ingat kekurangan diri, boleh sedekah. Ya, boleh makan, boleh minum, ya, boleh nonton live wanita haid ya, gitu ya. Siap Mbak Una. Masa iya Mbak Nyi? Iya. Itu berarti banyak yang nyari itu Mbak Nyi, banyak yang penasaran. Jadi itu algoritma yang terbaca ya. Kalau daging kurban sudah diberikan ke masyarakat, terus karena saudara minta juga boleh diberikan zah, boleh, nggak ada masalah. Zah ada wakaf yasin, maksudnya gimana? Coba maksudnya gimana? Tapi kalau aku lagi nggak boleh Mbak Tuti. Lagi haid nggak boleh Mbak berhubungan badan. Santai dulu Mbak. Jangan mainkan dulu koplingnya Mbak. Nantilah selesai dulu lah haidnya. Ya Mbak. Kurban kambing itu hanya untuk satu orang atau bisa beberapa orang? Satu orang aja Mbak. Ya nggak bisa. Kambing 1:1 ya. Kerbau sapi 1:7 ya. Siap ya Mbak Tini. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kain ihram boleh nggak dijadikan kain kapan? Boleh banget. Coba ingat sejarah waktu Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Apa kata Khadijah? Saya pengen pakaian ihram Rasul dijadikan sebagai kain kapanku. Saking cintanya Khadijah kepada Rasulullah, Khadijah itu cuman pengen satu dalam hidupnya. Kayaknya dia nggak pengen motor, nggak pengen mobil dari suaminya itu. Karena dia sudah mapan. Dia cuma pengen kain kapan Rasulullah dijadikan sebagai kain ihram Rasulullah dijadikan sebagai kain kapan saat dia meninggal dunia. Bolehkah mendoakan yang non muslim? Boleh, tapi yang sampai cuma satu. Doakan agar dia dapat hidayah ya. Siap Mbak Isti? Iya. Sehat ya? Kalau lagi, oh iya Mbak Des, betul ya. Zah kalau nggak kurban dulu karena duitnya ditabung, niat untuk umroh lebih utama yang mana Zah? Oke, nggak ada masalah teman-teman, umroh nggak ada masalah. Ya, kurban itu wajib bagi yang mampu aja Mbak. Kalau yang tidak mampu dan berniat untuk haji umroh tidak ada masalah, tertunda. Siap Pak Putra Bungsu? Iya,
Saya belum pernah akikah, mana lebih baik akikah atau kurban? Akikah itu tugas orang tua mbak. Kalau mbak nggak diakikahkan, mbak nggak usah pusing. Yang penting mbak kurban aja. Ya, karena akikah itu tugas orang tua kita. Bayar fitrah pakai uang nggak ada masalah Pak Ibnu. Karena menurut Imam Hanafi boleh zakat fitrah menggunakan uang. Ya, kalau suami live bareng perempuan lain hukumnya apa? Waduh, tergantung isi live-nya itu, iya kan? Kalau isi live-nya itu bicara, udah makan belum, lagi apa, di mana, hobinya apa, menye-menye, itu nggak boleh. Itu namanya jinsiah, ya. Teman-teman, dengan yang bukan mahram, aku jelaskan lagi ya. Dengan istri orang, dengan suami orang, dengan yang bukan mahram, aku jelasin lagi ya. Hanya boleh bermuamalah, pinjam meminjam, mana motornya pinjamlah, sewa menyewa, kurental ya motornya, upah mengupah, Pak bersihin tamanku, upah mengupah, Pak bantu cuciin mobilku. Dengan yang bukan mahram itu boleh. Yang tak boleh itu adalah jinsiah. Coba catat jinsiah, jinsiah, catat. Chat suami dengan perempuan lain. Tolong datang ke ruangan ya, ambilin laptop saya. Kamu gantiin ya masuk kelas, saya nggak masuk. Itu boleh, itu muamalah. Yang tidak boleh itu jinsiah. Apa itu jinsiah? Mbak SA, Mbak Inimus. Jinsiah tuh kayak gini. Lagi apa bang? Lagi apa dek? Udah makan belum? Lagi ngapain? Udah potong rambut belum? Syalalalala. Nah itu baru jinsiah tuh nggak boleh guys. Ya, jadi kalau ada suaminya kedapatan chat sama perempuan lain atau perempuan chat sama orang lain yang isinya lagi apa, di mana, minya, itu nggak boleh, itu jinsiah. Paham? Oke ya. Ustazah, aduh cepet banget guys, macam rudal. Ustazah masih bisa akikah untuk anak, tapi anak saya sudah besar. Boleh, nggak ada masalah Mbak Risa ya. Bang, kalau kamu sakitin aku, siapa yang sakitin aku? Apa sih Mbak Vanessa, lu ngapain sih Mbak? Oke. Boleh berwudu nggak pakai baju, nggak ada masalah, itu cuman adab. Syarat wudu tidak ada, harus nutup aurat, ya kan? Boleh aja buka aurat, cuman adabnya aja yang kena. Oke, Mbak Jihan. Mbak Vanessa guys, jangan-jangan lu salah room nih Mbak. Siang Mbak Umi Siti, iya. Kerja di Jepang, bagaimana sholat Jumat yang jauh dari masjid? Sholat Jumat harus berjamaah. Kalau memang nggak ada kemungkinan, sholat zuhur aja di rumah ya. Kalau kurban sapi 7 orang, bisa tidak digabung niatnya yang masih hidup dengan yang udah meninggal? Bisa banget Mbak, nggak ada masalah. Siap Mbak Satika. Bolehkah setiap hari kita sholat taubat? Boleh, nggak ada masalah. Iya. Halo Mbak Nica. Oke, iya. Apa doa ibu tiri sama mustajab dengan ibu kandung? Tentu berbeda. Ridallah ridal walidain, suhtullah suhtil walidain. Ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua, murka Allah bergantung kepada murka orang tua. Itu orang tua kan kandung. Hukum nikah beda agama ende. Nikah beda agama tidak boleh guys. Itu berzina. Al muslimun lil muslimat, al mu'minun lil mu'minat. Laki-laki muslim dengan perempuan muslim, ya. Perempuan laki-laki mukmin dengan perempuan mukmin tidak boleh menikah beda agama. Bahkan kalau ada orang yang sudah menikah secara Islam, salah satunya murtad. Nah, ini pura-puranya nih guys ya. Salah satunya murtad ya, maka dia otomatis jatuh talak. Oke? Saya bolehkah berkurban untuk anak saya? Silahkan. Teman-teman klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku akan nanti temani teman-teman saat kita mau kurban. Aku akan nanti jelaskan bahwa tentang boleh nggak kurban atas nama orang meninggal, boleh nggak kurban tapi arisan, boleh nggak kurban masih ada hutang. Aku akan bahas nanti di live ceramahnya aku dan di VT aku. Makanya tugas teman-teman hanya temani aku saja di kanal online ini. Klik aja foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita bisa berteman. Aku sudah 1 tahun di TikTok ini. Coba boleh teman-teman cek ribuan video yang lain. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Oke. Mbak Milia yang mana yang diulang Mbak?
Ustazah, kalau anak umur 9 tahun tapi belum akikah. Halo Mbak Umi Zen, kapankah waktu yang tepat untuk akikah? Terserah teman-teman, gak ada masalah. Sekalian kurban gak ada masalah nanti di waktu kurban. Cuman daging akikah tuh harus dimasak ya teman-teman ya. Oke, apa itu Yaumul Bid? Kemarin Yaumul Bid, sekarang Yaumul Bid, besok Yaumul Bid ya. Iya, 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Rasul pernah bersabda, siapa yang puasa 3 hari setiap bulannya, kemudian melakukan puasa syawal, melakukan sholat duha 2 rakaat minimal dan sholat witir, maka diharamkan baginya neraka. Oke? Suami pertama cerai beda agama, sekarang juga beda agama. Cuman saya nggak punya anak. Yang kedua, tapi saya cinta. Mbak Tuti lu adik-adik aja Mbak. Berat kali pertanyaannya Bom. Cemana ini Bom Bom? Nggak boleh Mbak ya, kalau beda agama nggak boleh menikah ya. Kalau sudah menikah pun salah satunya murtad tidak boleh lagi kumpul ya. Kasihan nanti kucingku nanti. Dia aja nggak ada itu siapa-siapa. Mau satu agama mau nggak ada ya kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Puasa Syawal 6 hari ya teman-teman ya. Oke ya. Ustazah, kalau zikir sambil lebahan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak duduk baring. Jadi boleh saat tegak duduk baring. Sambil baring boleh zikir, nggak ada masalah ya. Gunakan alarm boleh nggak untuk bangunkan tahajud? Boleh. Putar alarm tuh kuat-kuat, taruh di atas lemari, jauhkan kursi. Pas tuh bunyi dia ambil kursi dulu dia di lantai bawah guys. Balikkan ke atas, angkat. Nah, lalu kemudian ambil alarm tuh di atas lemari. Aku yakin terbangun tuh guys. Cobalah ndak percaya. Ya kan? Taruh di atas lemari, kursinya jauhkan sedikit. Ya, taruh kursinya di kamar mandi. Pas tuh bangun ribut, ngangkat kursi dulu. Nggak jadi tidur guys, ya kan? Nggak jadi kita tidur lagi ya, oke. Hilang ngantuknya. Zikir sambil zikir boleh. Zikir dalam hati boleh, nggak usah pakai mikrofon dan toa, dalam hati aja is oke. Ya, nggak usah lah pakai mikrofon dan toa. Kumpulkanlah orang-orang. Woi guys, aku lagi zikir guys. Iya Mbak, rahasia. Zak mondongin anak mulai dari TK boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Boleh nggak berkurban tapi belum akikah? Nggak ada urusan. Kurban dan akikah itu 2 hal yang berbeda ya. Akikah itu tugas orang tua, akikah tugas kita. Kalau orang tua tidak mengakikahkan kita, nggak ada masalah. Kita kurban saja ya. Oke. Bolehkah sholawatan sambil berPACARAN? Gimana caranya itu Pak? Nanti dipraktek sama Mbak Noni itu dah. Oke Mbak Tito, ada toko yang disewakan, hasilnya dibagi anak laki-laki dan perempuan. Nggak ada masalah. Itu namanya sedekah dari orang tua kan? Assalamualaikum Ustazah, apa hukumnya kalau lupa kunut pada sholat subuh? Untuk kunut itu hanya sunnah menurut Imam Syafi'i, tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman mau kunut silahkan ikut Imam Syafi'i. Kalau tidak kunut berarti teman-teman ikut Imam Hanafi ya. Ngaji sambil baring boleh, nggak ada masalah Mbak Ivet. Sambil baring boleh ya. Zah punya toko buat jualan, apa wajib dizakatin? Tokonya doang, hasil jualannya yang wajib zakat Mbak Yanti. Oke, Ustazah sebaiknya puasa Syawal dulu atau Qadha dulu? Sebaiknya Qadha dulu, tapi kalaupun tidak Syawal dulu nggak ada masalah. Nanti kan ganti puasanya bisa belakangan. Yang penting maksimalnya bulan Sya'ban. Ustazah selesai berhubungan langsung makan minum, boleh nggak? Silahkan. Atau mandi junub dulu, silahkan juga. Yang penting mandi junub sunnah dipercepat. Itu aja guys.
Zikir boleh tidak sambil mendengarkan ceramah? Kalau dalam majelis taklim jangan. Karena mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib, zikir hukumnya sunnah. Sedangkan mentok aja mendengarkan nggak juga paham, lain ujung lain pangkal, ditanya sama anak di rumah, apa ceramah ustadz tadi mah? Nggak jelas mak, penting ganteng ustadznya, itu aja yang ingat lagi kan. Jadi daripada teman-teman nggak paham, nggak fokus, letakkan dulu zikirnya, baru teman-teman tatap mata ustadz ustazah itu, dengarkan dia, masukkan ke otak, semoga bisa bermanfaat. Kalau online juga sama sih ya. Kalau online kalau maksudnya mendengarkan ceramah online, online boleh nyambi, nggak ada masalah. Kan ini kan nyambi semua nih, ada yang nyambi jemuran, nyambil nyetrika, ya kan, nyambil masak ikan tongkol, ini nyambi semua nih, pakai daster, ya kan. Nampak nih aku yang miring-miring PP-nya ini pakai daster semua ini udah. Kalau kita mau ngaji tanpa pakai jilbab dan tanpa wudhu boleh nggak? Jangan dong, pakai jilbab dong. Tapi kalau wudhu hukumnya sunnah ya. Oke, ini ada yang cuma pakai headset doang nih, dia kemana-mana gini. Ada, ya kan, nyambi kan. Nah, nampak lah daster bolong. Kata Mbak Raisya ya, nggak kata aku ya guys. Batas sholat witir adzan subuh Mbak. Batas sholat witir adzan subuh Mbak ya. Itu kan lagi jemur ya kan. Nah, enggak ada masalah. Batas sholat witir adalah adzan subuh ya. Iya kan, nyambil nyetrika tuh kan. Ya nyambil kerja pakai headset, iya kan. Tahu aku, ya kan. Disambil ke tempat kerjaan. Yang penting kedengeran. Pakai headset, tutup aja handphonenya, taruh samping, nggak masalah, ya kan guys. Is okay ya kan, ketawa orang ketawa lah kita nanti ya kan, apa yang diketawakan orang tak tahu ya kan. Nah, sambil nyuci baju lebih dahsyat. Yang repot itu yang kayak kemarin, ada yang dengerin live kita sambil jemur cabut rumput. Nah kayak gimana ceritanya tuh, sambil dengerin live katanya, lawak juga itu. Sambil jualan, Masya Allah, semoga barokah ya teman-teman ya. Sambil nyetrika Mbak Irma, kalau niat pakai bacaan imaman atau makmuman, enggak ya, kalau kita jadi imam ya kita niatnya imaman. Kalau kita jadi makmum ya makmuman ya teman-teman ya. Oke, pernah sambil tiduran jadi ketiduran. Aku tahu dan aku akui itu, sampai kejedot handphone kan. Oke. Iya, aku sambil jualan tapi selalu gabung live. Siap Mbak Dewi, semoga berkah jualannya ya. Thank you Mbak Bunda Syaza, Mbak Berkah ya. Sambil iris bosreng mentah. Iya, detil kali pula ya kan. Siap. Dosakah saya jika melarang orang tua tidak memberikan kakak tertua lagi yang sudah menikah tapi minta-minta sama ortu? Nggak ada masalah. Bahwa kalau kita bersedekah dengan orang pemalas dan kita tahan sedekah itu nggak ada masalah ya. Ya, jadi ada orang yang karakternya kalau dia udah dapat dia nggak mau kerja. Kita tahan, kita nggak bantu supaya dia mau bekerja, itu malah bagian dari dakwah ya. Mbak Rahasia, kalau sholat di rumah sendiri perlu baca imaman? Ya tidak teman-teman ya. Kalau sholat di rumah sendiri tidak usah pakai imaman atau makmuman ya. Oke, Mbak Yulianis, aku nggak live karena ada anak-anak ya. Kalau kurban atas nama almarhum suami atau atas nama keluarga kita boleh nggak? Silahkan, nggak ada masalah. Boleh berkurban atas nama orang tua yang meninggal atau almarhum suami, nggak ada masalah ya. Masuk kembali ke agama Nasrani, minta tutorialnya Mbak biar didengar. Masuk kembali, tutorial apa Mbak Isna nih? Tutorial kembali ke agama Nasrani mana ada? Gimana maksudnya Mbak? Oke, kalau tahajud 2 rakaat wajib tutup witir enggak? Tidak, witir itu sunnah Pak. Witir itu sunnah ya. Dan kalaupun kita mau tahajud enggak tutup witir, enggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke. Kan kurban untuk suami. Dahulukan kurban untuk suami atau istri, terserah. Kalau mau berkurban atas nama suami boleh, tapi nanti minta suaminya mendoakan pahalanya untuk istrinya ya, mintakan pahala. Jadi gini guys, nanti aku jelaskan. Yang penting teman-teman follow aja dulu, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Rasulullah itu sekali dia berkurban, semua orang dia doakan. Ya Rob, ya Rasul, ya Rob, fajaza'uhu li zaujati, pahalanya untuk istriku, banati, anak perempuanku, abnai, anak laki-lakiku, wal mujahid, para mujahid, wasyahidin, untuk orang yang mati syahid, wali ummati kullu, seluruh umat. Sekali dia berkurban, semua orang dia doakan, dan itu boleh.
Ya, jadi kalau berkurban atas nama suami silahkan, nanti doakan pahalanya untuk istri. Berkurban atas nama istri silahkan, nanti doakan pahalanya untuk suami. Kapan didoakan? Selama hari tasyrik, selama 3 hari. Nanti aku akan jelaskan banyak ya. Yang penting teman-teman follow aja dulu ya. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Bom tidur tuh guys di samping meja, dia lagi dengerin aku cuap-cuap dia guys, si kucingku. Zah, suaminya mu'alaf. Kalau sholat jemaahnya boleh nggak istrinya jadi imam? Nggak boleh Mbak Yanti. Ya, imam harus laki-laki kalau makmumnya perempuan. Jadi minta suaminya untuk belajar cara sholat yang benar melalui buku-buku dan video-video. Nanti Mbak bisa manfaatkan video-video itu atau buku-buku itu supaya nanti suaminya bisa jadi imam pelan-pelan ya. Siap Mbak Pilong. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah, senang dengerin tausiah walaupun berulang. Iya kan, sampai paham. Ya, ziarah ke makam non muslim ndak usah Mbak, juga nggak ada manfaat dalam ajaran agama kita. Mana lebih baik ba'diyah Isya atau witir? Sama. Ba'diyah Isya hukumnya sunnah muakkad, witir juga hukumnya sunnah muakkad. Sama ya. Siang Mbak Sri, sore nanti ceramah, itu pun kalau nggak ada anak-anak ya. Yang tadi malam aku live, tetap aku tampilkan di channel aku, tapi itu bab hablum minan nas seperti biasa. Bukunya saya kepengen beli, boleh. Kita ada buku tuntunan ibadah untuk laki-laki dan untuk perempuan ya. Dia di dalamnya ada cara sholat yang benar,